Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk menyaksikan IG Live RSKIA Kota Bandung. Yang dimana pada kesempatan pagi hari yang indah ini kita akan membahas materinya tentang deteksi dini pendengaran dan speech delay pada anak. Yang dimana pada anak-anak yang mengalami gangguan dengar, mereka itu adalah kehilangan hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu hak asasi untuk mendengarkan dan juga berbicara. Dipantau dari 1000 tahun kehidupan pada anak-anak merupakan hal yang sangat penting karena merupakan pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa depannya. Lalu dikutip dari WHO sendiri, dari 380 juta populasi, 40 juta diantaranya adalah anak-anak yang mengalami gangguan dengar. Sedangkan dari 40 juta tersebut, 60%-nya sebenarnya untuk gangguan dengar itu bisa dideteksi, di mana penyebabnya itu karena ada infeksi, kemudian karena gangguan pada kehamilan, lalu toksisitas dari obat sendiri, dan sisanya memang belum diketahui penyebabnya. Nah, kemudian sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai moderator. Nama saya Dr. Muhammad Irham Rahmawan. Kita saat ini ditemani oleh narasumber-narasumber yang hebat-hebat dalam topik ini ya. Jadi yang pertama itu ada Dr. Desti Kusmardiani, SPTHTKL. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, semoga kita semua sehat selalu ya, Dok ya. Lalu Dr. Desti ini menyelesaikan pendidikan untuk profesi dokternya itu jauh ya, Dok ya, di Udayana ya, Dok? Iya. Iya, di Udayana ya. Kemudian untuk spesialisnya sendiri itu di Universitas Padjadjaran di Bandung. Lalu saat ini dokter juga bagian dari RSKIA ya, Dok ya, sebagai spesialis THTKL-nya. Kemudian kita lanjut ke narasumber yang kedua, ada Dr. Indra Sahril, SPA MKes ya, Dok ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian untuk Dr. Indra sendiri menyelesaikan pendidikannya di Bandung semua ya, Dok ya? Iya, Profesinya di Bandung, kemudian SP1-nya juga di Bandung ya. Terus master degree-nya juga di Bandung juga, Dok ya, di Universitas Padjadjaran. Kemudian yang terakhir ada Dr. Putri Khairani, Dr. SPKFL ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi ya, Dok. Semoga kita sehat semua. Lalu untuk Dr. Desti sendiri menyelesaikan profesi dokternya juga sama ya di Universitas Padjadjaran. Kemudian untuk spesialisnya juga di Universitas Padjadjaran ya, Dok ya. Oke. Baik. Kita mulai saja dengan materinya ya. Jadi sebelumnya nih, Dok, saya mau tanya dulu, Dok. Ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan gangguan pendengaran sehingga harus di-screening sedini mungkin gitu, Dok? Ya. Jadi kita di sini untuk saat ini topiknya membahas gangguan pendengaran pada bayi dan anak ya. Sebetulnya gangguan pendengaran itu kan luas ya. Dari mulai bayi baru lahir sampai ke orang tua juga bisa mengalami gangguan pendengaran. Tapi khusus hari ini kita memfokuskan untuk gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Untuk gangguan pendengaran itu sendiri, itu artinya ada permasalahan ya, ada sistem atau fungsi dari pendengaran anak atau bayi ya, yang disebabkan tidak hanya di satu tempat saja. Mungkin kalau kita lihat anatomi telinga itu dari telinga luar sampai telinga dalam bahkan sampai ke otak, itu jarak pendengarannya kan ada ya. Proses mendengar itu dari mulai daun telinga menangkap suara, kemudian diteruskan ke dalam liang telinga, ditangkap oleh genang telinga bergetar, langsung lanjut ke tulang-tulang pendengaran, dihantarkan ke koklea, saraf pendengaran, kemudian sampai ke otak. Nah, terjadinya gangguan dengar bisa mulai dari depan, dari awal, misalnya tidak terbentuknya liang telinga ya, atau stenosis. Nah, itu juga bisa menimbulkan gangguan dengar. Kemudian ada gangguan di telinga tengah, kemudian di kokleanya mungkin, atau bahkan penghantaran dari saraf pendengarannya menuju ke reseptornya di otak. Jadi apabila terjadi salah satu atau beberapa gangguan di bagian jaras-jaras pendengaran itu, bisa terjadi gangguan dengar. Dan itu bisa terjadi mulai dari proses perkembangan bayi di dalam rahim gitu. Iya. Gitu ya. Terus jadi, Dok, sebenarnya karena tadi kan kita anatominya
artinya sendiri ya, telinga itu kan panjang ya sebenarnya, Iya. dari mulai luar sampai dengan dalam, yang dimana itu tuh bisa ada kelainannya dari mulai kehamilan seperti itu ya dok. Jadi paling baik untuk screening itu kapan sih dok sebetulnya? Ya, sebetulnya untuk screening itu lebih baik dilakukan dari seawal sedini mungkin ya. Dari mulai bayi lahir itu sudah bisa dilakukan, karena itu bayi itu ada proses dalam tumbuh kembangnya ya. Jadi mendengar itu butuh proses atau belajar, untuk bicara juga butuh proses. Jadi sebaiknya sedini mungkin, baiknya sih kurang dari sebulan itu kita sudah bisa men-screening. Jadi dari bayi baru lahir sampai sebelum usia 1 bulan, bayi sudah di-screening sebaiknya. Jadi apabila ditemukan kelainan pada bayi, kita sudah bisa lakukan intervensi di sebelum usia 6 bulan. Oh, gitu. begitu deh. Jadi lebih sedini mungkin ya dok. Iya. Kalau bisa sebelum usianya 1 bulan mungkin ya. Kayak Iya, gitu ya. lebih baik. Kemudian kalau dari dokter anaknya nih, gitu kan kita pengen lihat dari sudut pandang lain ya, gitu. Kalau misalnya untuk dari anaknya sendiri, apakah bisa dok untuk screening itu dilakukan dari sebelum anaknya lahir misalnya gitu dok? Kemudian apakah nantinya pada perkembangannya juga bisa dideteksi juga gitu untuk perkembangannya? Karena kan ini berkaitannya dengan tumbuh kembang ya biasanya dok ya. Ya. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah sebelum lahir bisa dideteksi, sebenarnya sih mungkin kalau mendeteksi tidak, tapi kita bisa menilai resiko ya dok ya. Misalnya ya, dok, ya. ketika ibunya ada infeksi, itu kita bisa menilai, oh nanti jangan-jangan takutnya ada gangguan pendengaran, seperti misalnya yang sering terjadi adalah infeksi rubella kongenital ya, itu sering nanti bayinya bisa mengalami kelainan pendengaran. Jadi kalau misalnya memang ibunya terdeteksi adanya penyakit kena rubella ketika hamil, kita bisa cepat-cepat tuh atau deteksi dini. Jadi ketika dia lahir kita lakukan screening pendengaran itu. Dan sebenarnya juga ketika bayi lahir fungsi pendengaran sebenarnya sudah berfungsi normal gitu ya. Jadi mungkin agak berbeda dengan penglihatan ya. Kalau penglihatan itu ketika bayi lahir itu masih mengalami proses pematangan, sehingga belum selesai prosesnya. Berbeda dengan pendengaran, dia sudah sempurna gitu ya. Jadi kita bisa lakukan memang si screening pendengaran itu sedini mungkin ya. Mungkin dengan nanti cara-caranya Caranya kita bahas di Dr. Desti ya dok ya. Karena banyak juga ada beberapa untuk screening pendengaran. Oke. Dok, sebelum kita lanjut, mohon maaf dipakai dulu ya dok ya. Oh, iya. Karena dari pemirsa katanya nggak kedengeran tadi, maaf. Iya. Terus dok, kemudian kalau misalnya kan kita kalau misalnya anaknya sudah mulai bisa bicara atau sudah Iya. mulai bisa beraktivitas gitu kan sangat mudah ya kita mengetahui bahwa misalnya anak ini kayaknya ada gangguan pendengaran nih, atau ada keterlambatan dalam berbicara. Ya. Tapi kalau misalnya tadi disampaikan oleh Dr. Desti itu screeningnya harus sedini mungkin. Nah, Ya. pada anak-anak yang misalnya usianya baru lahir misalnya dok, seperti itu ya, apalagi kalau kita kan pemeriksaan misalnya ternyata anatominya bagus, liang telinganya ada, nah tapi kan untuk sarafnya dan lain-lainnya kan kurang terlihat biasanya gitu. Nah, itu ada nggak sih dok, biar orang tua tuh yang nonton di sini bisa tahu gitu, oh jadi gini caranya untuk kita men-screening awal gitu. Sebenarnya sih kalau di luar negeri atau di beberapa negara yang sudah maju, screening pendengaran itu adalah salah satu yang wajib dilakukan pada bayi yang baru lahir ya. Cuman mungkin di negara kita karena alatnya juga masih mahal, tenaganya juga masih terbatas, jadi kita belum melakukan screening universal. Jadi tidak semua bayi dilakukan. Tapi memang sebenarnya harusnya sih dilakukan, karena bisa tidak ada tampak kelainan di luar gitu ya, tetapi memang ternyata fungsinya ada gangguan gitu. Dan sebenarnya kalau dari tahapan perkembangan bicara sendiri, si bayi mungkin sampai usia 6 bulan atau 1 tahun masih bisa terlihat normal. Jadi walaupun dia ada kelainan pendengaran, si perkembangan bicaranya tuh maksudnya masih bisa dia keluar kuing, si babblingnya itu masih bisa keluar. Jadi kita nggak bisa membedakan gitu. Tapi dengan tes tadi sebenarnya kita bisa tahu ada kelainan atau tidak. Dan
dengan deteksi dini, kemudian kita bisa lakukan intervensi tadi ya. Mungkin ada pasang alat bantu dengar, atau sekarang yang lebih modern lagi bisa implan cochlea ya. Jadi itu Bisa ya, Dok, ya? Kalau di Bandung sih sudah bisa, sudah ada ya. tapi kalau di RSKIA sendiri sih belum Belum, ya. ya. Namun sekali lagi harganya lumayan ya. Ya, lumayan ya, Dok, ya. Iya, tapi itu sangat membantu. Dan kalau yang dengan implan cochlea, saya pernah lihat ada pasiennya dia diimplan di usia 6 bulan, itu tumbuh kembangnya bagus, seperti sama sekali dia tidak ada kelainan pendengaran ya. Jadi memang dengan deteksi dini ini kita bisa banyak yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih dokter ya. Ya. Kita lanjut bahasannya. Jadi gini dok, banyak yang mesti beranggapan bahwa bertanya sih sebetulnya ya, kayak berpengaruh nggak sih dok sebenarnya kayak gangguan pada pendengaran ke cara mereka berbicara gitu kan? Bahwa kita tahu anak-anak itu pasti yang pertama adalah meniru kan, meniru itu dari mendengar. Nah sebenarnya selalu nggak sih dok gangguan pendengaran itu berpengaruh pada speech delay-nya atau gangguan pada pembicaraannya? Pakai aja dok ya, takutnya penontonnya nggak Lebih jelas. Iya. Jadi semua juga butuh proses belajar ya. Walaupun fungsi pendengaran itu sejak lahir sebetulnya sudah berfungsi. Tapi untuk interpretasi dari bahasa gitu ya, itu butuh proses. Jadi anak atau bayi mengenali suara dulu, mengenali suara, kemudian diinterpretasikan di otak. Jadi dia belajar, oh misalkan mama, itu melihat orang pengucapannya seperti apa, mama itu yang mana gitu, itu butuh proses. Yang kedua memang area reseptor pendengaran dan bicara itu letaknya bersebelahan di otak itu. Jadi dari reseptor yang pendengaran nanti akan dilanjutkan ke reseptor bicara. Nah, nanti itu akan motoriknya atau responnya dia ada beberapa ya, ada berupa bicara atau bahasa, kemudian ada mimik wajah, responnya motoriknya, kemudian ada gerak tubuh atau bahasa tubuh mungkin gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang normal ya, proses interpretasi dari mendengar, kemudian diinterpretasikan, kemudian direspon dengan yang tadi, baik bahasa atau gaya bahasa tubuh atau mimik, itu akan normal ya. Jadi artikulasi pengucapannya juga bisa sesuai. Tapi kalau misalnya pada gangguan dengar, nah itu proses untuk ke bagian motorik bicaranya juga dia akan terlambat. Jadi dia agak telat juga ya untuk belajar bicaranya, sehingga itu bisa mempengaruhi misalkan nanti baru ketahuan pada usia 2 tahun atau 5 tahun anaknya. Jadi begitu anak misalkan sudah terdeteksi ada gangguan dengar dan sudah diintervensi dengan alat bantu dengar atau implan cochlea, nah itu tidak akan langsung serta-merta dia bisa mendengar, bisa memahami apa yang dibicarakan, bisa memahami suara yang dia dengar, kemudian dia langsung ngomong, enggak gitu. Jadi dia akan belajar dulu bagaimana artikulasi pengucapan. Jadi pasti akan beda dengan anak normal gitu artikulasinya gitu. Ya. Berarti kalau gitu hampir selalu berkaitan ya dok ya, proses apa misalnya ada anak yang dengan gangguan dengar lalu dengan kemampuan berbicaranya seperti itu ya. Biasanya itu juga butuh terapi nanti ya. Nah, nanti ini yang menarik justru ya. saya begitu lihat langsungnya ada dokter SPKFR, saya tertarik nih. Maksudnya gini, biasanya orang-orang taunya kan SPKFR itu rehabilitasi yang pasien-pasien yang sepuh, maaf ya gitu kan. Nah, sekarang tiba-tiba gitu ya, gangguan pendengaran anak, speech delay, lalu ada rehab mediknya gitu. Nah, pengen tahu gimana sih dok sebenarnya dari untuk rehab mediknya sendiri seperti apa gitu. Ya, terima kasih. Jadi saya setuju tadi ya, mengulang sedikit tentang deteksi dini ya, dan melihat pengalaman dokter Indra juga ketika anak
dilakukan intervensi sedini mungkin, memang itu akan outcome-nya akan lebih baik ya, betul ya. Karena memang udah diteliti tuh, kalau dia anak itu dia diintervensi sebelum usia bicaranya ya, usia dia mengeluarkan kata-kata, itu outcome-nya akan lebih baik. Kalau sudah itu dia akan lebih severe, lebih berat ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk intervensi sendiri ya, intervensi sendiri itu nanti kita lihat dulu tadi penyebabnya apa ya, penyebabnya apa, kapan dia ditemukan gangguan dengarnya, kapan dia ditemukan gangguan dengarnya, sudah dilakukan apa aja sebelumnya ya, terus bagaimana perkembangannya sebelum dia terdeteksi itu ya, seperti itu dilihat. Nanti itu akan diselaraskan dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Misalnya contoh, dia udah deteksi dini dari kecil, wah ini mah harusnya pakai ADB kata dokter Desti mah ya, udah dipakein, ya udah berarti kan nanti dia akan disesuaikan dengan perkembangannya ya. Pertama kali adaptasi dulu yang pasti ya. Tapi kalau anaknya dari usia lebih kecil, kita tahu ya, jadi untuk dia berperilaku, jadi ada sebuah teori ya, sebuah teori untuk dia bisa berperilaku itu harus ada fondasi sensorinya dulu yang bagus. Jadi si integrasi sensori itu bukan hanya pendengaran tapi penglihatan, terus gerak tubuhnya ya, rasa juga masuk di situ. Dia nyatu dulu nih di kepala nih, masuk stimulus kan, namanya bayi terima stimulus, makanya kata dokter simulasi gitu ya, masuk stimulus, dia dipersepsikan sama anak, jadi dia masuk, oh persepsi motoriknya udah ada, jadi saya mesti gimana nih gerakan saya, mesti seperti apa, jadi ketika ada suara saya mesti nengok atau enggak, nah seperti itu, nanti baru muncullah perilaku dan akhirnya membentuk suatu kognisi ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya udah diintervensi dari awal, dari dia belum berkembang banyak ya, udah misalnya harus cochlear implant sudah dilakukan, itu kan lebih baik kita guidingnya lebih mudah. Nah seperti itu. Terus katakanlah misalnya terlambat ya, apapun lah alasannya ya, katakanlah terlambat, orang tuanya enggak, sebenarnya sih bisa dilihat ya, dengan kita kan orang tua kan biasanya kan suka, nggak mungkin anaknya dibiarin geletak gitu ya, kan dia apa sih disenyum, diajak ngobrol, hai gitu kan. Kayak gitu aja ngobrol ya, atau bapaknya datang dari ujung sana udah manggil-manggil terus dia cuek bayi kan dia harusnya dia kalau ada suara ibu dia mulai nengok ya dok ya. Nah usia 3 bulan kalau lebih dekat 3 bulan dia akan menengok, nanti usia besar dia mungkin dari agak jauh dia juga udah mulai nyari-nyari. Nah itu kalau udah tidak ada gestur-gestur seperti itu berarti kita mulai curiga nih, ada apa nih dia. Nah karena tadi bicara itu kan bagian dari komunikasi. Nah untuk dia bicara, si komunikasi itu nggak langsung ngomong bicara, jadi dari mulai dari mulai dia gestur, mimik itu harus ngikutin dulu non verbalnya dulu, baru dia mulai verbalnya. Kalau udah mulai curiga, terus abis itu kemudian, oh ternyata anak-anak itu baru udah lewat usia setahun, kok nggak ada babbling ya, dokter anak juga ada, ini ibu deh anaknya terlambat, sok atau dilihat lagi misalnya gitu. Tapi orang tuanya nama juga anak-anak mah beda-beda, kan suka gitu ya, gitu ya gitu ya dok ya. Kakaknya juga dulu gitu. Kakaknya juga dulu begitu. Memang Kakaknya juga telat dulu. Nah, iya betul. Nah seperti itu, jadi akhirnya makin lambat, ternyata baru terdeteksi setelah 2 tahun, baru orang tuanya tanya nggak ada suara, baru dicek semuanya di dokter anak, ke dokter THT dicek. Ternyata dia butuh ADB, misalnya seperti itu. Nah, anak ini kan dia udah menerima input sensori yang sebelumnya. Ketika dipasang pasti dia kaget kan, lepas, lempar gitu ya. Apa nih gitu? Kayak nah, itu proses untuk dia masang itu juga nggak mudah. Nggak gampang pakai langsung beres gitu ya. Nah, kita aja contoh kayak kacamata ya. Kan pertama kali kacamata kan pasti kenapa ini kok agak beda ya kayak gitu kan, butuh proses juga ya. Nah, belum lagi kan anak-anak itu kan kognisi juga belum berkembang dengan baik, jadi lagi. Nah, itu ya nanti makanya perlu diterapi. Setelah jadi lakukan intervensi, kita terapi pelan-pelan. Jadi memang ada tahapannya. Pertama kita matiin dulu. Biasanya kalau pakai ADB ya dok ya, pakai mati. Asal nempel dulu aja. Dia tahu ada sesuatu nempel, dia nyaman atau enggak. Karena banyak anak yang nggak nyaman, dia udah nggak biasa, jadi dia nggak suka seperti itu. Kemudian baru kita mulai naikkan frekuensinya, nah seperti itu sampai sesuai dengan hasil ya pemeriksaannya seperti itu kalau contohnya ADB ya seperti itu, begitu dok. Oke, jadi nggak langsung bicara ya, nggak langsung bicara gitu. Jadi sebetulnya buat ibu-ibu di rumah juga ya atau bapaknya gitu ya, jadi harus memperhatikan pasti nih gitu anaknya apakah ada respon atau tidak gitu, walaupun masih kecil dilihat kalau dipanggil nengok atau enggak, itu gestur-gestur sedikit tapi bermakna ya dok ya untuk ke arah pendengaran dan berbicara. Nah kalau ngomongin tadi kan sebenarnya
harus pasang, kapan bisa diterapi saja? Uh, ya. Jadi kalau misalkan sudah ditemukan kelainan ya, kelainan pendengaran misalnya, biasanya tahapannya sih nanti akan dilihat apakah gangguannya sedang atau berat atau sangat berat gitu. Tapi biasanya dicoba dulu untuk pemakaian alat bantu dengar sesuai dengan grading dari penurunan derajat pendengarannya. Nah, apabila memang tidak bisa dengan menggunakan alat bantu dengar, tidak bisa tercapai goal yang dituju, nah itu biasanya pada penurunan derajat yang berat dan sangat berat. Nah, itu diperlukan implan koklea sebaiknya gitu. Nah, itu juga untuk proses pemasangan implan koklea itu tidak langsung operasi ya dok, banyak persiapan yang harus dilakukan gitu. Mulai dari imunisasinya juga ya harus lengkap gitu ya untuk operasi implan koklea. Nah, untuk info sedikit ya, kalau untuk operasi implan koklea itu sebetulnya memang sangat mahal. Tapi kalau untuk biaya operasi itu BPJS itu sudah ditanggung untuk biaya operasinya. Tapi yang tidak ditanggung itu alatnya, alat implannya. Nah gitu. Jadi lumayan lah ya, sudah terbantu gitu. Kalau misalnya untuk di RSKIA sendiri untuk screening bagaimana sih? Kalau untuk di RSKIA ya alhamdulillah kita di sini sudah bisa melakukan screening pendengaran dengan OAE atau auto acoustic emission. Jadi baku emasnya sekarang untuk screening pendengaran itu dengan OAE dan BERA. Itu keduanya tidak bahaya, aman dilakukan pada bayi baru lahir. Cuma kalau untuk BERA itu untuk fasilitasnya kita belum ada. Ya, untuk di Kota Bandung sendiri tidak semua rumah sakit gitu ya ada. Nah, tapi dengan OAE itu juga sudah cukup membantu ya apabila di screening sejak awal atau dari baru lahir gitu ya. Sudah bisa ya. Sudah bisa diperiksa. Jadi buat ibu-ibu misalnya ya atau bapak-bapaknya yang mau anaknya lahiran di sini misalnya untuk langsung di screening udah bisa ya dok ya di sini ya. Udah bisa. Terus dok kalau misalnya untuk kan biasanya kalau rumah sakit itu kita punya poliklinik tumbuh kembang sendiri ya dok ya. Nah kalau untuk di RSKIA ini gimana dok? Kliniknya apakah udah mulai beroperasi misalnya dok ya? Kita memang sedang ke arah sana ya kita, dan kebetulan mungkin nanti saya sama Dokter Ani juga sama Dokter Desti mungkin nanti akan bekerja sama untuk klinik tumbuh kembang yang akan ada di RSKIA ya. Mudah-mudahan sih secepatnya gitu ya, dengan harapan kita bisa membantu si pasien-pasien yang mungkin ada dan juga yang beresiko ya. Tadi kan kita sudah bilang misalnya ada infeksi rubella atau misalnya bayi-bayi yang lahir dengan prematur ya, atau misalnya lama dirawat di ruang ICU atau NICU, itu kan bayi-bayi yang beresiko juga tuh mengalami kelainan pendengaran. Jadi sebaiknya memang nanti kita follow up ya di klinik tumbuh kembang untuk melihat apakah dia ada kelainan. Kalaupun ada kelainan kita bisa lakukan intervensi secara dini ya. Kemudian juga mungkin si yang harus diperhatikan nih buat ibu-ibu sama bapak-bapak kalau punya anak di rumah, harusnya gimana sih tadi ya. Jadi yang Dokter Ani tadi bilang gestur itu apa aja sih gitu ya. Jadi kalau bayi itu biasanya di usia 6 minggu itu dia harus udah bisa mulai ada senyum ya. Jadi kalau ngelihat wajah bapaknya, ibunya, dia udah senyum, ketawa gitu ya. Kalau sampai 2 bulan atau 3 bulan kok dia nggak pernah ada respon seperti itu, nah kita harus mulai curiga ada apa nih ya sama bayi kita tuh. Kemudian apalagi biasanya di 2 bulan dia udah mulai ada gitu ya, cooing gitu ya. Jadi keluar tuh si suaranya ya. Tahapannya seperti itu. Nanti mungkin udah sedikit lebih besar ketika kepalanya udah bisa ngangkat, kalau ada suara dia harus ada respon tuh, nengok ya. Nanti kemudian di usia 6 bulan biasanya dia udah babbling tuh keluar suara seperti dada baba gitu ya. Itu harus
seperti itu ya. Nanti di usia 1 tahun dia harus sudah bisa minimal satu kata yang punya arti ya. Jadi misalnya dia udah bisa bilang tuh mama ke mamahnya gitu ya. Dan kemudian nanti lebih lanjut lagi 18 bulan sudah lebih banyak kata-katanya ya. Di 24 bulan atau 2 tahun harus sudah bisa tuh menyambungkan kata ya, seperti nanti bilang mau pipis gitu ya. Nanti jadi diperhatikan juga tuh anak-anaknya. Kalau misalnya memang kok anak saya sedikit ya ngomongnya, atau kok diem aja ya, atau kok dipanggil nggak nengok ya, nah itu memang sebaiknya dikonsultasikan untuk dicek apakah misalnya ada kelainan gitu ya. Jadi sebenarnya gini dok, kita sambung aja lagi. Sebenarnya apa sih dok yang paling sering untuk terjadi pada anak itu mengalami gangguan pendengarannya misalnya gitu kan? Dari tadi kan sebenarnya banyak ya, itu ada infeksi, ada lain. Sebenarnya kalau untuk dari anak sendiri yang paling sering itu apa sih dok yang menyebabkan adanya gangguan pendengaran? Mungkin infeksi masih lumayan sering ya. Jadi pada anak itu sering terjadi infeksi di telinga tengah atau otitis media akut ya. Jadi biasanya kadang-kadang ke dokter THT, sering juga sih ke dokter anak ya berobatnya. Jadi kalau dilihat dari gejalanya itu ada keluar cairan tuh dari telinganya ya. Biasanya didahului dengan adanya batuk pilek atau demam ya. Itu di negara kita masih cukup sering ya. Jadi pertama mungkin itu. Kemudian gangguan pendengaran juga masih lumayan sering, tapi yang rubella kongenital itu yang paling sering ya. Kemudian juga sebenarnya kalau gangguan bicara, sekarang kita banyak juga menerima pasien yang dia gangguan bahasa ekspresif aja sebenarnya ya. Jadi dia ngomongnya pelat ya, tapi sebenarnya kalau dicek dia bahasa reseptifnya tuh bagus. Jadi dia sebenarnya nggak ada gangguan pendengaran, dalam arti dia bisa menerima informasi, udah bisa tuh kalau disuruh-suruh, adek ini buangin ke tempat sampah ya, dia udah bisa gitu. Tapi ngomongnya teh dikit banget ya, jadi diem aja gitu. Nah itu juga sebenarnya gangguan ya, gangguan yang perlu dilakukan terapi tadi sama dokter spesialis rehabilitasi medik. Mungkin itu sih yang seringnya infeksi telinga, infeksi kongenital, dan gangguan bahasa ekspresif ya, yang walaupun sebenarnya dia tidak ada gangguan pendengaran, cuman ngomongnya teh sedikit banget. Tapi Bukan. ya gak juga sih. Biasanya juga sekarang mungkin anak-anak dari umur berapa udah dilihat TV, screening time itu ya, main HP. Nah itu juga sebenarnya mengganggu juga, seperti tadi dokter Desti dan dokter Ani bilang, karena bicara itu perlu proses ya. Jadi prosesnya kalau nonton TV itu kan kita diem nonton gitu ya, jadi itu stimulasi yang kurang bagus tuh, karena kan harusnya ada 2 arah, aksi reaksi ya. Kalau dari kecil terlalu sering si nonton atau screening time itu, memang si perkembangan bicaranya tuh jadi kurang baik. Apalagi kalau sekarang kan misalnya ibunya masak dan lain-lain. Nah, itu biar dia. mateng, kasih ya kan. Atau ibunya kerja sama neneknya pusing, udah kasih. Iya. Sosial media juga udah banyak ya. Nah itu dia. Nah ini dok, ada yang menarik nih dok, pertanyaan. Kalau semisalnya orang tua yang memiliki apa ya, bahasanya banyak, misalnya gini, yang satu misalnya suaminya itu orang Sunda misalnya, atau orang Jawa, Ya. ngomongnya medok misalnya. Yang satunya lagi ternyata orang Sumatera misalnya, anggaplah Palembang gitu ya. Kan itu jadi banyak untuk vocabulary-nya gitu ya. Nah, itu bisa nggak sih ngeganggu untuk jadi kemampuan bicaranya, ternyata yang jadi delay. Gimana dok? Sebenarnya tergantung, tidak semua anak bisa menerima bilingual atau trilingual, atau bahkan ada dulu pasien saya quadrilingual ibunya. Jadi dia orang Indonesia tinggal di Inggris, ibunya bahasa Sunda, neneknya bahasa Jawa gitu ya. Itu udah kacau anaknya waktu itu datang. Jadi dia ngomongnya dia kebingungan juga ya. Jadi memang ada anak-anak yang tidak semua anak ya bisa menerima bilingual ya. Jadi memang sebaiknya kalau kita ngajarin anak di rumah pakai satu bahasa dulu aja gitu ya. Jadi kalau mau bahasa Indonesia, kalau sekarang
mungkin udah banyak yang anak saya biar itu bahasa Inggris ya bahasa Inggris aja, jangan dicampur-campur ya. Nanti belum lagi kalau nonton ada apa si Upin Ipin bahasa Malaysia, si Marsha bahasa Rusia. Aduh itu memang kalau anaknya nggak bisa bilingual dia itu susah dan mengganggu gitu ya. Kalau misalnya udah terjadi nih anaknya jadi malah jadi diem nggak ngerti gitu dok ya, nah itu bisa nggak dok kalau misalnya di rehab mediknya gitu gimana latihan ulangnya lagi, kan itu kayaknya harus di restart ya dok. Komputer ya, start. Iya, terima kasih. Nah, betul. Jadi memang kalau untuk yang masalah bahasa ini ya, bahasa banyak ya, itu memang gini. Kalau misalnya ini dulu deh, untuk berkomunikasi itu ada syaratnya ya. Jadi yang anak itu harus punya sensori yang baik, ya, harus punya kemampuan kognisi yang baik. Terus kemudian dia punya muskuloskeletal, otot-ototnya juga harus baik ya, kardiorespinya juga harus baik ya, dan yang pasti nutrisi juga harus baik. Nah, kalau syarat itu terpenuhi ya sebenarnya memang bisa bilingual, trilingual, mungkin quadrilingual. Tapi kalau ada satu syarat yang kurang ya, itu pasti dia akan jadi kacau. Nah, tadi balik lagi ke sistem yang tadi yang basicnya, foundationnya, sensorinya harus dilihat lagi. Jadi ketika ada anak sebenarnya semuanya bagus, kata dokter Indra kan, hanya masalah bicara ekspresifnya aja ya. Terus kita lihat kan pola asuhnya seperti apa ya, karena lingkungan itu juga mempengaruhi. Oh ternyata anaknya stimulasi bagaimana ya, pola asuh stimulasi bagaimana. Ternyata anaknya banyak tadi nonton ya, banyak didiamin, tidak ada komunikasi dua arah. Nah intervensinya ya kita lihat dulu kemampuan dia yang lain-lainnya ya, untuk si sensori integrasinya bagus atau enggak. Kalau itu bagus, yang basicnya bagus, berarti kita bisa lanjut yang lainnya. Kita bisa lihat lagi yang lainnya juga ya. Namun ketika kita melihat oh ternyata sensori integrasinya itu nggak bagus gitu ya. Ada beberapa aspek sensori yang mungkin dia berlebihan, ada beberapa aspek yang dia kurang sekali. Jadi kalau kita lihat anak itu mungkin hiper responsif atau dia hiporesponsif, cenderung diem, itu kan hiporesponsif ya. Nah, itu harus dibenahi dulu sebelum dia mau bicara dulu gitu ya. Sebelum dia mau bicara kita benahi dulu di situ. Sekaligus kita jangan lupa kalau anak memang sudah besar, kita lihat kognisinya. Nah, kalau anak-anak kan nggak mungkin tes IQ ya, itu nggak mungkin. Tapi kita bisa lihat dari level bermain ya. Anak itu udah sampai di mana dia bermainnya? Apakah dia masih main sendiri atau dia udah mulai main pura-pura symbolic play? Ketika usianya ya, usia dia sesuai dengan level bermainnya, kita bisa asumsikan, kita bisa bilang bahwa ini level kognisinya baik. Nah, berarti kognisi udah oke ya. Tinggal kita benahi si sensorinya nih. Nah, gitu seperti itu ya. Namun ketika ternyata usianya 3-4 tahun, dia harusnya udah bisa bermain pura-pura. Jadi mobil dimainin gitu ya, lihat di pas parkir, nanti ada mobil lagi kayak pura-pura tabrakan. Wah, dia udah punya cerita sendiri ya bermain, atau dia ngambil bulpen, halo, gitu, nelfon gitu pura-pura, dia pura-pura jadi pakai bulpen itu sebagai telepon. Nah, itu udah oke ya seperti itu. Nah, tapi tinggal bicaranya aja. Nah, itu baru kita naikkan kemampuan itu, yang diintervensi hanya bicaranya saja. Sensorinya nggak ada masalah nih, berarti kita bisa terapi bicara, hanya masalah di bicaranya saja ya. Mungkin tadi tapi edukasi tetap harus, komunikasi dua arahnya ya, interaksi orang tua dengan anaknya bagaimana, screen time-nya dikurangin ya. Kita lihat juga sih pola-pola di rumahnya seperti apa, itu harus dibenahi juga ya, nggak bisa satu hal aja yang dibenahi ya. Nah, kemudian ketika nantinya si level bicaranya seusia 1 tahun 2 tahun ya, jadi dia masih satu kata, namun ternyata level bermainnya juga masih di usia setahun juga ya, masih bermain sensori motor, jadi hanya bermain sendiri ya. Nah, berarti yang kita naikkan level bicara, bukan kita naikkan adalah level bermainnya dulu gitu. Jadi nggak terapi bicara terus dulu, jadi kita naikkan dulu level bermainnya, kita naikkan dulu kemampuan kognisinya, itu di situ. Nah, seperti itu. Kalau kardiorespi jelas nanti dokter Indra lebih tahu kan, ada masalah infeksi paru atau enggak ya. Kalau ada infeksi paru udah gimana dia mau ngomong deh, nggak ada power, nggak ada dari seperti itu ya. Ini seperti itu. Dok, saya mau nanya untuk biasanya gini, orang-orang itu identik gini, saya ke dokter umum dulu lah gitu kan ya, pasti kayak gitu kan ya. Nah, terus udah gitu, nah kita sendiri juga sebagai dokter umum kadang-kadang suka ada infeksi telinga, ya udah diobatin dulu deh gitu kan ya, tapi nggak ngeh ke yang lainnya untuk gangguan pendengaran
pendengaran dan lain-lain. Apalagi kalau tadi ya udah multi language misalnya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk kita nih dokter umum dok ya, itu pesannya apa sih dok dari dokter gitu? Siapa tahu di sini ada sejawat juga yang lagi nonton gitu ya, untuk apa biar kita bisa mendeteksi lebih dini lah gitu, sehingga kita tahu nih arahannya. Oh ini kayaknya nih bagusnya ke dokter THT dulu, atau oh ini kayaknya masalahnya di dokter anak nih, atau ini kayaknya bisa nih langsung di ke rehab medikin kayak gitu. Gimana dok? Ya, dok? Jadi untuk tahapannya ya tadi ya, Ya, apa ke betul. dokter anak atau ke THT Iya. atau ditangani dulu sendiri ya untuk dokter umum. Memang ada beberapa aspek ya, aspek dari penyebab gangguan dengar itu sendiri apa. Nah kalau misalkan dari tadi sudah disebutkan sama dokter Indra juga, yang paling sering itu memang infeksi ya. Tapi infeksinya untuk tergantung tahapannya. Biasanya kalau bayi baru lahir usia di bawah 1 tahun, memang jarang yang infeksi PMSK berulang, itu jarang. Tapi lebih banyak ke mungkin yang tadi rubella gitu ya, atau ada kejang demam. Nah itu juga bisa berpengaruh gitu. Atau dari sebelum lahir ibunya ada riwayat TORCH ya dok ya, biasanya suka banyak juga ya dok ya. Nah itu, jadi dari anamnesa atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pasien itu juga kita bisa nilai dari situ. Kemudian kalau untuk semakin usia anak semakin lanjut, misalkan biasanya sudah mulai batuk pilek, Nah, iya, kemudian dok. naik ke infeksinya ke telinga jadi otitis media akut. Nah kadang ada beberapa yang berulang terus gitu. Entah karena memang dia sering batuk pilek gitu, atau keluhannya sering kadang ini habis berenang gitu ya, Iya, itu paling sering dok. jadi Kalau nggak basah kemasukan lagi air gitu ya, dok. gitu. Nah ya itu kalau yang menyebab infeksi telinga otitis media yang menyebabkan gangguan dengar tidak seketika sekali infeksi akan menyebabkan gangguan dengar gitu. Jadi biasanya yang menimbulkan gangguan dengar itu otitis media yang sudah kronis. Jadi apabila misalkan ada pasien yang datang ke dokter umum tapi berulang terus tidak sembuh, ya baiknya dirujuk ke dokter spesialis gitu. Terus kalau misalkan ada pasien datang dengan keluhan gangguan dengar tanpa infeksi telinga sebelumnya, ya, bisa dirujuk dulu ke dokter anak, juga bisa dulu ya, nanti dokter anak yang menilai apa ini kemungkinan karena gangguan dengarnya ataukah yang lain yang tadi sudah disebutkan ya, apakah lebih ke ekspresifnya yang kurang gitu. Tapi bisa ditanyakan juga kepada ibunya atau bapaknya, orang tua pasien, kalau respon terhadap suara gimana gitu. Ada respon nggak kalau ada suara keras, kaget nggak? Misalkan kalau bayi kan belum bisa ya. bicara ya, atau belum bisa ini. Biasanya kalau bayi 1 bulan 2 bulan ada suara keras, kaget gitu ya, ada responnya itu berupa kaget atau bangun tidur gitu. Nah terus kalau lebih besar lagi, kalau dipanggil respon nggak, atau misalkan punya mainan yang suara kerincing-kerincing, ibunya ngetes dari belakang nih. Nah ini bisa nih ada tes sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Misalkan ada mainan kerincingan ya, coba dites dari belakang anak gitu, tapi jangan terlihat oleh anak. Jadi mainannya dibunyikan dari belakang, anaknya noleh nggak gitu. Biasanya harusnya kalau normal pendengarannya sih dia akan mencari sumber bunyi ya. Iya. Iya. Matanya iya, matanya kepalanya misalnya belum bisa nengok gitu. Iya. Ada respon terhadap sumber suara gitu. Berarti kalau yang tes sederhana itu sebenarnya bisa dari masih kecil ya, ya, baru lahir. ya, jadi gitu di bisa rumah juga bisa tes sederhana lah, tes simpelnya begitu gitu. Tapi masanya mungkin belum pada ngeh kali ya dok ya, yang kayak gitu-gitu tuh ya, kalau Iya. untuk keluarga pasien sendiri kan ya. Jadi sehingga biasanya paling sering itu kalau ke klinik dokter umum pasti itu keluhannya. Iya. Kalau enggak karena udah ada cairan keluar, kalau enggak anaknya habis berenang dok, terus tiba-tiba nggak ada. Nah baru ngehnya di situ. Ternyata pas dilihat
kok nggak ada apa-apa gitu kan. Iya. Ya akhirnya ya udah Bu, dikasih obat sementara dulu gitu kan. Untuk kontrol Ya, gitu. satu lagi yang edukasi yang harus diberikan pada infeksi telinga, ya, misalkan otitis media akut atau otitis media supuratif kronis yang sudah kronis lebih dari 3 bulan gitu. Nah itu kalau sudah keluar cairan dari telinga, berarti membran ininya, genang telinganya itu sudah ada lubang biasanya. Karena infeksinya terjadi di telinga tengah. Untuk mencapai keluar pasti dia akan menjebol genang telinga sehingga cairannya bisa keluar, berarti ada lubang di genang telinga. Nah, selama ada lubang di genang telinga itu sebetulnya tidak boleh kemasukan air. Karena kalau kemasukan air misalkan mandi atau keramas gitu ya, atau pasiennya berenang. Nah, air yang dari luar itu kita tidak tahu kan bersih atau tidak ya, walaupun kelihatannya bening tapi mungkin saja kotor. Nah, masuk ke telinga bagian tengah gitu, yang harusnya di situ steril. Nah, infeksinya nggak akan sembuh-sembuh kalau gitu, jadi akan berulang terus. Jadi selama gendang telinganya masih lubang, itu dijaga jangan sampai kemasukan air. Sebetulnya pada anak-anak sih masih masa pertumbuhan, kalau memang oma dan sudah pernah keluar cairan, biasanya dia akan masih bisa untuk menutup sendiri, masih bisa karena masih dalam masa pertumbuhan. Yang penting itu dijaga kering. Nah, biasanya setelah misalkan sudah diperiksakan ke dokter THT, sudah dikasih obat, biasanya akan disuruh kontrol lagi untuk menilai gendang telinganya sudah nutup atau belum. Nah, kalau sudah nutup baru boleh mandi biasa, keramas biasa atau berenang lagi gitu ya Dok ya. Terus Dok, kalau misalnya pada anak-anak memang kalau nggak salah di bawah 6 bulan terutama ya Dok ya, dia masih bisa recovery untuk gendang telinga itu. Tapi kalau misalnya nanti nih untuk besarnya itu ada pengaruhnya nggak sih Dok dari recovery sendirinya itu gitu? Apakah jadi memang akan nanti besarnya pendengarannya memang jadi berkurang gitu atau gimana gitu? Kalau sudah recovery, biasanya selama masih dalam masa pertumbuhan masih ada kemungkinan dia nutup lagi gendang telinganya, kecuali pada dewasa. Kalau dewasa apalagi lubang di gendang telinganya sudah lebar, itu memang susah ya untuk menutup sendiri, biasanya harus operasi untuk nutupnya. Nah, kalau misalkan pada anak-anak yang pernah infeksi dan gendang telinganya lubang, tapi kemudian akan nutup kembali, biasanya sih tidak akan berpengaruh pada fungsi pendengarannya. Karena genang telinga sebagai bagian dari proses penghantaran suaranya kan sudah menutup kembali gitu. Jadi penghantaran suara juga bisa baik lagi ya. Terus ini Dok, kalau untuk ke dokter anaknya, nutrisi katanya untuk menjaga agar telinga anaknya baik misalnya gitu, kemudian bicaranya juga jadi baik. Ini ada nggak Dok sih kayak misalnya kan kalau misalnya vitamin A identik dengan mata gitu kan, misalnya untuk nutrisinya sendiri bagaimana Dok? Sebenarnya sih tidak ada yang khusus ya, jadi untuk perkembangan pendengaran itu jadi satu sebenarnya dengan kognisi tadi ya, atau kecerdasan. Yang penting adalah si otaknya tuh mendapatkan nutrisi yang cukup, karena selain dokter Desi tadi juga bilang selain telinganya, si telinga tengah, si koklea, si otaknya yang nerimanya juga harus bagus ya. Kalau misalnya otaknya yang nerimanya kurang gizi gitu ya, atau misalnya sampai stunting gitu ya yang sekarang, itu kan berarti si otaknya kurang nutrisinya gitu, perkembangannya kurang baik. Jadi nutrisi itu sangat penting, terutama di bawah usia 2 tahun ya, atau 1000 hari pertama itu kalau bisa jangan sampai terjadi gangguan nutrisi, karena kalau terjadi gangguan nutrisi ya terjadi gangguan perkembangan otak. Kalau sudah terjadi gangguan perkembangan otak, pasti kecerdasannya akan berkurang ya. Jadi memang asupan gizi terutama lemak ya. Lemak itu ternyata penting untuk 2 tahun pertama, karena lemak. Jadi ibu-ibu juga jangan terlalu khawatir, nanti anak saya gendut, jangan terlalu dikasih banyak lemak kalau masih kecil. Nggak apa-apa. Dari penelitian tuh ternyata 2 tahun pertama asupan lemak itu tidak akan bikin si anak gendut ya, tapi dia akan digunakan 100% untuk
perkembangan otak ya, terutama mungkin kalau itu kayak dari ikan ya yang bagus itu mungkin juga kayak alpukat ya, susu juga bagus ya, banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada otak. Nah, oke, Dok. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dok, mau tanya, anak saya sekarang usianya 2 tahun, Dok. Sekarang sedang menjalani okupasi terapi. Selalu dokter menyarankan untuk tes BERA katanya. Nah, tapi menurut saya anak saya telinganya baik-baik saja. Gimana ya sebaiknya, Dok? Iya, terima kasih. Nah, ini juga tadi nih menambahkan kan, kalau kata dokter Tesi kita tes. Tapi kita tesnya bukan hanya menoleh atau tidak menoleh. Yang kita lihat lagi lambat atau langsung. Logikanya mah kalau keras masuk segitu ya. Nah, kalau dia lambat pun makanya kita jadi curiga, ini pasti ada gangguan mendengar. Ya bagusnya sih memang dicek benar. Karena apa? Ketika mama anak terdiagnosa gangguan pendengaran, derajatnya kan dilihat nanti ya sama dokter Desti, dilihat yang ringan aja, itu akan mempengaruhi, akan beda nanti intervensinya, approach-nya si terapi okupasi itu akan berbeda ketika anaknya pendengaran normal dengan derajat pendengarannya yang ringan, dengan derajat yang berat atau yang sedang kayak gitu ya, atau dengan dia berat harus pakai implan koklea tapi dia nggak dikasih, kayak gitu kan beda banget itu approach-nya ya. Atau yang misalnya kanan normal, kiri nggak normal, nah itu beda banget. Tapi ringan, tapi yang betul. Jadi itu makanya pentingnya dilakukan pemeriksaan dulu, dipastikan, karena approach-nya akan beda. Nanti ketika memang ternyata dia harus menggunakan ADB atau implan koklea ya, terus kemudian orang tuanya memilih, aduh saya nggak mampu misalnya ya gitu ya, nanti approach akan berbeda. Mungkin kita tidak akan mengarahkan anak ini untuk bicara, tapi kita akan mengarahkan anak ini untuk berbicara bahasa sinyal, simbol dulu ya, bahasa isyarat nantinya arahnya ke arah situ. Nah begitu, seperti itu. Jadi ini harusnya dites dulu aja, Dok. Iya, penting karena itu beda nanti intervensinya ya. Penting buat si terapisnya juga gitu. Kalau misalnya kan nanti kan kelihatan itu bikin terapis itu juga patah semangat ya ketika anaknya ini kayak di terapi itu nggak naik-naik, di terapi nggak maju-maju gitu ya. Kenapa sih? Nah makanya harus lengkap dulu informasinya, baru kita bisa terapinya lebih tepat seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya ini tadi sebenarnya udah sempat kita bahas, tapi ini ada yang tanya lagi nih. Katanya kalau misalnya anaknya udah pernah mengalami otitis katanya, ternyata nantinya Dok ada gangguan dengar nggak gitu. Tadi kan sebenarnya sudah disinggung ya, tergantung seberapa keparahannya ya Dok ya, dan nggak selalu otitis itu berujungnya pada gangguan dengar ya Dok ya. Nah, mungkin bisa diulangi lagi Dok, mungkin baru bergabung gitu ya. Mohon maaf ya Dok ya. Ya, jadi tadi memang sudah dijelaskan juga ya. Tidak semua penderita otitis itu akan terjadi gangguan dengar ya, tergantung keparahan otitisnya atau infeksi telinganya, tergantung seberapa sering otitisnya kambuh gitu. Bisa saja yang otitisnya atau infeksi telinganya berulang dan sering, itu bisa mengakibatkan infeksinya merusak ke bagian telinga dalam juga ya, merusak kokleanya, merusak ke saraf pendengarannya. Nah itu bisa terjadi. Nah jadi apabila ada anak yang terjadi infeksi di telinga, ya sebaiknya pengobatannya sampai tuntas gitu ya, supaya mencegah terjadinya ke efek yang tidak diinginkan gitu, seperti gangguan dengar. Jadi masih bisa ada kemungkinan terjadi gangguan dengar apabila infeksinya berulang, tidak ditangani, dan itu akan merusak telinga bagian tengah atau bagian dalam, atau sampai ke saraf pendengarannya juga bisa gitu. Jadi sebenarnya untuk terapi anak itu nggak bisa cuma dokternya ya, jadi orang tuanya juga harus bekerja sama. Iya betul. Kita kan udah ngasih biasanya kayak, ibu dijaga ya anaknya jangan sampai batuk pilek gitu ya, tapi kan ibunya kayak, ya gimana Dok, makannya juga es terus misalnya gitu kan ya. Ya jadi harus ada kerjasama di antara dokter dan orang tuanya mungkin ya. Oke. Dilanjut lagi nih, di RSKIA sendiri udah ada terapi bicara belum? Nah, ada pertanyaan. Aduh. Oke.
Sama, saya juga mau bertanya ya. Tadi sudah kita jelaskan kita memang lagi membuat konsep itu ya. Jadi memang saat ini belum ada, tapi arah ke sana sudah ada calon-calonnya. Nah, jadi tinggal dibuka dulu tempatnya kan. Kalau untuk anak-anak tempatnya udah ada, tempatnya udah ada, isinya dalamnya yang belum, sedang dalam proses. Jadi kenapa kalau anak-anak kan kita kan beda ya, kalau terapi dewasa kita bisa melatih ya. Kalau anak-anak kan kita bermain menterapi itu dengan melalui permainan. Berarti kan dekornya nggak bisa cuma ruang kotak begitu saja ya. Jadi harus didekor dulu biar anaknya senang, seperti itu. Ada ke depannya. Doakan ya, mohon doanya pemirsa segera. Oke, jadi buat ibu bapak-bapak yang pengen, Soalnya keren banget kalau jadi. ini ya, dukung juga kita ya. Ya. Oke. Sedangkan kalau misalnya ini kan katanya tadi udah dicanangkan, udah ada ruangannya dan lain-lain. Sebenarnya bisa nggak sih kayak pre-order gitu dulu, misalnya kayak saya mau mulai gitu, untuk terapi dan lain-lain, mungkin ke Indra gitu. Siapa tahu ada yang tertarik kan di sini ya. Ya intinya tadi seperti dokter Desti sama dokter Rani juga bilang, sebenarnya kita harus diagnosis dulu ya untuk kelainannya nih apa, karena pasien yang datang dengan gangguan pendengaran atau terlambat bicara itu diagnosisnya bisa bermacam-macam ya. Bisa tadi memang ada gangguan pendengaran ya, atau misalnya tadi ada sindrom rubella kongenital atau ada infeksi telinga tadinya, atau misalnya ada juga autis ya. Anak autis juga kan datang, anak saya nggak ngomong dok gitu kan, atau misalnya yang tadi ada hanya gangguan berbahasa ekspresif. Jadi memang kita harus tahu dulu kira-kira ini diagnosisnya apa, karena dengan tahu diagnosis kita akan melakukan terapi tadi dengan benar ya, dan kita bisa tahu kira-kira nanti ke depannya gimana, karena pasti beda ya. Yang autis mungkin terapi bicaranya beda sama yang cuman gangguan berbahasa ekspresif. Kalau yang memang gangguan pendengaran tadi juga dipasang dulu, nggak dinyalain dulu ya, habis itu dinyalainnya juga pelan-pelan gitu ya. Jadi memang prosesnya beda-beda tuh tiap kelainan, makanya harus dikonsultasikan dulu. Nanti biasanya kami juga akan berdiskusi, oh iya setuju, atau ini dilihat dulu deh sama dokter Desti untuk dicek beraknya dulu, atau dibersihin dulu tuh kayaknya telinganya kotor gitu ya. Kadang-kadang kan, jadi ya memang itu, jadi kita harus kerjasama, dan yang penting adalah tadi diagnosisnya dulu apa, jelas. Setelah jelas baru nanti kita akan terapi. Jadi kalau untuk awal nih misalnya aduh ibunya ternyata aware sekali gitu ya, ada takutnya anaknya gimana, bisa periksa dulu ke sini ya dok? Iya bisa. Oke, lanjut ya dok ya. Ini apa, kebetulan banyak sekali yang bertanya. Oke, ini masih ada yang nanyain dok untuk yang AOE tadi, sebenarnya WAE untuk prosedurnya bagaimana katanya, dan sebenarnya dia sekarang usia berapa, walaupun tadi kita udah ya baru lahir juga sebenarnya bisa ya dok ya. Nah, coba kayaknya pengen tahu prosedur biasanya ya. Oke. Kalau prosedur sebetulnya kalau pemeriksaan OAE tidak ada hal khusus ya. Cukup datang saja anaknya atau pasiennya ke dokter. Tidak perlu harus cek lab dulu atau puasa dulu ya, nggak perlu gitu. Jadi bisa langsung dilakukan gitu, mulai dari bayi baru lahir gitu sampai anaknya udah agak besar gitu. Itu dewasa juga sebetulnya bisa dilakukan pemeriksaan OAE, tapi biasanya kita nilai dulu nih, kita lebih baiknya misalkan yang anaknya sudah 5 tahun gitu. 5 tahun itu biasanya sudah mulai bisa pakai namanya audiometri atau play audiometri gitu ya. Gitu. Jadi tergantung sih beda-beda setiap anak itu kita nilai dulu biasanya kemungkinan kelainannya karena apa, dan pemeriksaan penunjang yang akan kita lakukan untuk jenis gangguan dengarnya lebih baik apa gitu. Nah, itu juga kalau misalkan untuk OAE itu kan hanya menilai sampai koklea ya. Nah, apabila yang lebih lengkap lagi itu biasanya BERA ya. BERA itu bisa menilai sampai ke otak gitu. Jadi kadang walaupun sudah di OAE tapi misalkan masih punya faktor risiko seperti ibunya ada riwayat TORCH atau ada kejang demam gitu. Walaupun misalkan nanti OAE-nya pas atau hasilnya bagus, kita sarankan tetap sih pemeriksaan BERA. Nah, gitu. Ini sebentar loh, nyambung tadi yang Ibu
Khairunisa sebenarnya yang tadi nanya itu yang tentang berak ya. Nah ini mau diberikan gambaran katanya dok, kalau misalnya tes berak itu sebenarnya seperti apa gitu. Terus kemudian ada persiapan khusus enggak sebelum tes berak? Kayaknya mungkin ini yang tadi ya disarankan untuk dokternya, cuman kayaknya ibunya masih ada takut. Oh iya, ya. Kayak misalnya apakah invasif atau biasanya kayak gitu sih dok ya. Iya. Jadi kalau untuk pemeriksaan berak sama sih seperti OA, tidak invasif dan tidak akan menyakiti anak sebetulnya, karena itu hanya seperti memasang elektroda pada dahi, pelipis, sama ke telinga kayak seperti pakai headset. Nah, tapi biasanya dilakukannya anaknya tidur, gitu, anaknya tidur. Jadi kadang persiapannya sebelum pasiennya datang ke tempat pemeriksaan, ibu anaknya jangan tidur dulu ya sebaiknya, biar nanti pas sampai tempat pemeriksaannya tidur. Atau ada beberapa tempat yang memang diberikan obat tidur dulu gitu. Jadi beda-beda sih. Ada rumah sakit yang pakai tidur alami, ada yang pakai obat tidur tapi tidak membahayakan anak, dan tidak ada tidak invasif lah pemeriksaannya. Jadi insya Allah tidak aman dan tidak menyakiti anak gitu pemeriksaannya. Itu palingnya kalau orang tua kan sepertinya mikirnya kayak oh ini nanti anaknya diapain gitu kan ya. Gitu. Terus kemudian aman nggak gitu sih ya paling dok ya. Nah kemudian dok ini mungkin terakhir kali ya pertanyaannya. Oke. Ini ada yang bertanya, katanya kalau misalnya terlambat bicara apakah wajib dilakukan tes berak? Kalau misalnya tes berak nggak ada di daerah, bagaimana? Sebenarnya tadi udah kita bahas ya dok ya, karena screening awal itu tidak selalu harus langsung tes berak ya. Mungkin berkonsultasi dulu sebelumnya kepada dokter THT-nya atau dokter anaknya mungkin ya. Nanti kalau misalnya dokter THT atau dokter anaknya merekomendasikan untuk dilakukan terapi lebih lanjut, mungkin ya bisa ke rehab medik. Nah untuk screeningnya memang nanti oleh dokter THT paling dilakukan AOE dulu ya dok ya. Gitu. Walaupun nantinya misalnya ternyata direkomendasikan untuk dilakukan berak. Jadi kalau misalnya memang di daerahnya nggak ada berak, ya bisa dilakukan tetap screening ya dok ya. Jadi untuk pada kesempatan hari ini, oh iya oke. Jadi ini dokter izin bertanya, apakah ada buku penilaian khusus memantau tumbuh kembang anak yang bisa dipakai oleh orang bukan tenaga kesehatan gitu dok? Ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ada ya di buku KIA yang tahun 2020 itu bisa dilihat ya, ada tahapan atau milestone perkembangan. Jadi di usia berapa harus udah bisa apa, itu ada semua di situ, termasuk juga tadi perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan motorik halus, perkembangan motorik kasar ya. Jadi di buku KIA itu udah cukup lengkap ya, jadi bisa dilihat di situ. Sebenarnya ada lagi yang namanya KPSP tuh, jadi itu semacam screening ya. Biasanya di puskesmas juga ada tuh, cuman suka kadang-kadang puskesmasnya nggak pernah melakukan, terus nanti hilang bukunya. Jadi itu yang suka jadi masalah ya. Kalau di klinik saya sih ada ya. Jadi itu sebenarnya pra screening perkembangan, dan itu sebenarnya gampang. Jadi ada di usia 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Jadi kita bisa mendeteksi ada kelainan apa sih si anak ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, buku KIA itu juga sudah cukup bagus yang warna pink ya. Itu bisa dipakai. Mungkin segitu dulu aja kali ya dok ya. Ini Ya. sebenarnya pertanyaan masih banyak banget milihnya ya. Mungkin Gitu, harus ada sesi kedua kali ya. ya. Mungkin kalau misalnya berkenan ya nanti kita misalnya adakan sesi kedua ya. Atau misalnya pertanyaan-pertanyaan ini nanti di-share di IG story-nya RSKIA ya gitu. Jadi sehingga Dijawab nanti di Instagram. di Instagramnya dok ya. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih semua yang sudah bergabung di IG live-nya RSKIA, kepada narasumber ya Dokter Desti, Dokter Rani, Dokter Indra, terima kasih banyak. Semoga kita selalu sehat selalu. Lalu jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa sekalian tetap patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker selalu.
Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.